khotbah yang pendeta bawakan diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 10 yang saya beri judul khotbah saya Tabaos. Ada yang pernah dengar tahu kata Tabaos kasih? Tahu Tabaos? Nah, mari kita lihat tentang cerita yang ada dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 orang nabi yang hidupnya satu sama. 3 orang nabi yang hidup apa? Hidup satu sama, yaitu Yeremia, Daniel, dan Yehezkiel. Yeremia berada di Yerusalem, dia tinggal. Daniel, dia tinggal di istana Babylon. Yehezkiel, dia tinggal berada di tempat pembuangan. Yehezkiel adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang nabi yang sementara sakit hati dan marah-marah. Kalau Anda pikir kitab-kitab yang lain ditulis dengan perasaan takut Tuhan, dengan perasaan sementara merasakan hikmat Tuhan, kitab Yesaya ini beda. Kitab Yesaya adalah kitab yang ditulis ketika seorang nabi sementara apa? Sementara marah. Dan marahnya bukan kemana-mana, marahnya ke Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berikan kepada dia penglihatan untuk meredakan amarahnya dan memberikan kepada dia pengharapan. Kenapa? Kenapa Yesaya marah-marah? Karena ini jawabannya. Yesaya adalah salah seorang keturunan Lewi dari keluarga Harun. Kebanggaan daripada seorang Lewi adalah ketika dia mencapai umur 30 tahun. Itulah tahun kebanggaan untuk seorang Lewi memulai pelayanannya di Ka'bah. Umur berapa seorang Lewi memulai pelayanan di Ka'bah? 30. Jadi tidak segampang orang yang Lewi melayani dari bayi melayani. Tidak. Hanya mereka yang sudah mencapai umur 30 yang bisa memulaikan pelayanan mereka di Ka'bah. Dari umur 1 sampai umur 29 bisa cari kerja lain. Tapi masuk umur 30 semua menuju ke Ka'bah. Itu orang Lewi. Tapi di dalam Yesaya 1 ayat 1, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para upaman berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Tahukah saudara, ketika Yesus menulis pada tahun yang ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan keempat tahun yang ke-30 adalah hari ulang tahunnya Yesus. Dia berpikir ketika dia mencapai umur 30 hari kebanggaan, dia akan melayani di Ka'bah sebagai seorang Lewi. Di ulang tahunnya yang ke-30 dia mulai pelayanannya di tempat pembuangan. Bagaimana dia semarah? Tuhan tidak adil. Umur 30 kita mau melayani di Ka'bah lagi, kita sudah dibuang ke tempat pembuangan. Makanya kita Yesaya ditulis oleh orang yang sementara sakit hati dan marah-marah. Kita lihat Yesaya pasal 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara dia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Anda baca baik-baik kitab Yesaya dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, Tuhan tidak pernah menyebutkan nama Yesaya. Menariknya, kalau Samuel menjawab, ya Tuhan. Tapi kalau Yesaya tidak, hai anak manusia. Itu dalam hati kita pun nama Yesaya. Dari mulai dapat penglihatan sampai habis dapat penglihatan, Tuhan sih pernah panggil kita punya nama Yesaya. Tuhan panggil apa? Hai anak manusia. Kenapa? Kenapa dia dipanggil dengan sebutan hai anak manusia, bukan pakai nama Yesaya? Karena ketika Yesaya berada di tempat pembuangan, dia sangat marah dan kecewa. Dia membuat sebuah keputusan, berhenti dari orang Lewi, tidak mau menjadi seorang imam, saya tidak peduli lagi dengan pelayanan. Dan dalam keadaan marah, keputusan yang tidak mau melayani dan berhenti dari pelayanannya, Tuhan menyebutnya dengan sebutan nama, hai anak manusia, untuk mengingatkan Yesaya bahwa dia adalah manusia yang punya sebuah tanggung jawab atas manusia yang lain. Sadarkah kita Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan orang akhir,
Atau bukan cuma hanya atas nama saja. Gereja masih Advent hari ke-7. Nama gereja saja ada dia punya arti. Gereja orang-orang yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Masehi yang percaya kepada Yesus Kristus. Advent dan yang menantikan akan kedatangannya yang kedua kali pada hari pengharapan itu, Maranatha. Hari ke-7 dan yang beribadah pada hari Sabat. Ada sebuah tanggung jawab, bukan cuma hanya sekedar nama orang Advent, tapi tugas kita adalah sebagai tanggung jawab kepada orang-orang lain. Tapi syaratnya ada 2 syarat di ayat ini. Yang pertama, ayat ini katakan syarat yang pertama, bangun dan berdiri. Bangun dan berdiri adalah sebuah sikap untuk siap menerima sebuah tanggung jawab. Kalau saudara mau supaya Tuhan memberkati saudara, mau pakai saudara sepanjang 2023, bangun dari tidur rohanimu dan berdiri untuk siap menerima perintah Allah. Karena banyak orang Kristen yang membawa Alkitab tetapi tidak merasakan bahwa Allah sedang berbicara kepadanya. Saya tidak menyarankan setiap kali saudara membaca Alkitab, saudara harus berdiri secara fisik. Tetapi berdiri yang dimaksudkan di sini adalah sikap hati dan sikap hidup. Karena jika saudara belum siap untuk bangun dan berdiri untuk Tuhan, saudara belum siap untuk mau diberkati oleh Tuhan sepanjang tahun 2023. Kita berdoa Tuhan berkati. Tapi kalau Anda tidak mau berdiri untuk Tuhan, itu artinya bukan Tuhan tidak memberkati Anda tidak siap untuk diberkati oleh Tuhan. Dan syarat yang kedua, Roh Kudus. Supaya bisa tetap berdiri, supaya bisa tetap bangun secara rohani, kita harus perlu bantuan Roh Kudus. Jangan pernah jauhkan diri dalam acara-acara peribadatan. Siapa dikatakan dia apa? Dia panas. Roh Kudus itu api ibaratkan dinamakan Roh Kudus. Terus sudah mah kasih perang ibadah lebih lima lagi. Mari jangan jauhkan kita acara-acara ibadah. Walaupun semua yang tidak gereja bukan orang suci semua. Tapi bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau berkomitmen dengan Tuhan, hidup kudus bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Bertahan di dalam iman dan itu merupakan bagian dalam pekerjaan Roh Kudus. Dalam Yesaya pasal 2 ayatnya yang ketiga. Lanjut. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kembali kata nama anak manusia digunakan. Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Yesaya terkejut. Tuhan mau pakai beta, mengutus beta kemana ini? Dia selalu berpikir, mungkinkah saya seperti Daniel membawakan beta barang ke istana raja berhadapan dengan para pembesar-pembesar, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya jabatan. Tapi Yesaya terkejut karena dia diutus bukan ke Yerusalem di mana Yeremia berada, tidak ke kerajaan di mana Daniel berada, tapi tetap di tempatnya, diutus kepada bangsanya sendiri, bangsa pemberontak. Dia mulai berpikir, Tuhan saja dilawan, apalagi kita. Ya, dalam hatinya, bolehlah Tuhan suruh kita menginjil kepada bangsa yang berontak, orang-orang Israel di tempat pembuangan. Yang penting caranya terserah kita. Jadi rajinlah ke sinagog, rajinlah ke tempat ibadah, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berdusta, itu sudah cukup. Karena kalau kita cerita yang macam-macam, nanti kita akan benci. Itu pikir Yesaya, tapi Tuhan tahu pikirannya. Sebelum dia katakan kata-kata yang akan dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan boleh sampaikan dalam ayat yang keempat. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tidak hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan sementara berbicara kepada Yesaya, bahkan kepada kita generasi yang hidup di abad 21, bahwa tidak cukup hanya menjadi orang baik melalui cara hidup. Tidak cukup hanya menjadi orang Advent yang rajin masuk gereja, tidak cukup. Tetapi kita harus menyampaikan perkataan firman Tuhan kepada mereka. Anda tidak cukup hanya menjadi orang baik saja, tapi bagaimana Anda mewartakan kabar baik itu kepada orang lain. Yesus kan merasa bingung dan mulai berbantah dengan Tuhan dalam hatinya. Oh Tuhan, saya mau berbicara kepada mereka, tapi kalau saya mendengar mereka bagaimana?
Ya, kalau dosa mau dengar beta, beta cuma mau bicara kepada orang yang dekat, yang sedekat, beta semua bicara. Turun ayat yang kelima. Lihat, Tuhan tahu kata hati Yesus. Setiap kali dia mau bicara, Tuhan sudah dahulu dia. Di ayat yang kelima. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Tuhan bilang kepada Yesus, kasih tahu buat orang yang suka dengar dan orang yang apa? Dengan yang suka dengar, kasih tahu. Tugas dari setiap umat Tuhan, tugas dari setiap pelayan Tuhan, ingat hal ini baik-baik. Tugas kita sebagai pelayan Tuhan dalam gereja, di dalam keluarga, membongkar dosa dan menunjukkan dosa kepada orang berdosa. Ingat itu, tugas orang apa? Tugas Tuhan apa? Bongkar dosa. Jam biara dosa dalam rumah, jam biara dosa dalam jemaat. Bongkar dosa. Sekarang ini umat Tuhan, banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan, tapi belum lihat orangnya siapa yang masuk gereja. Kalau yang masuk gereja itu yang biasa melanggar hukum ke-7, yang biasa pergi luar, jangan itu bicara-bicara hukum ke-7, dia bicara-bicara kesinangan. Nanti dia tersinggung, nanti masuk gereja lah. Ini maksud yang sekarang. Kalau yang masuk gereja itu orang yang suka parlente, jangan lupa dia lagi kejujuran lagi, nanti dia tersinggung lagi. Ini, ingat, yang kita bicarakan adalah dosa, bukan orangnya. Benci dosanya, kasihi orangnya. Jangan kalau saya sebutkan dosa yang timbal, itu bukan saya singgung saudara. Itu adalah suara Tuhan untuk menegur Anda supaya bertobat. Salahnya kalau saya sebutkan namanya dan dosanya dengan seimbang. Oh si A, dosanya begini dengan seimbang, itu salah. Tapi kalau saya hanya sebutkan dosa, Anda tidak perlu merasa tersinggung. Karena tugas daripada setiap gembala, tugas daripada setiap pelayan adalah bongkar dosa, ajak umat supaya hidup kudus. Tuhan mengasihi kita semua. Dia mau agar kita bertobat. Mendengarkan semuanya ini, waktu dengar kata ini, bilang bersama, bongkar orang dosa-dosa. Siapa yang tahu? Bongkar orang dosa. Tahun 2023 banyak dosa yang kamu lihat dan ketemu dia. Karena ketemu yang perasaan. Bagaimana 2023? 2022 sebagai perasaan. Bagaimana 2023? Karena bongkar kasih. Kamu turunlah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa bunyi ayat 6 dan ayat ke-7? Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah orang dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Ini ayatnya paling keras. Tapi yang kasih jaminan kepada Yesus siapa? Tuhan, bukan manusia. Kalau begitu, apa artinya onak dan duri? Tapi bukan tahu onak dan duri itu. Salah satu yang masuk dalam kelas onak dan duri itu rumput putri malu. Anda tahu seperti onak dan duri. Onak dan duri akan menyakiti kita kalau kita berjalan tidak hati-hati. Pernah ada lihat onak dan duri jalan tidak orang berkaki? Orang dan duri itu tetap di tempat. Kalau kata saya hati-hati, kata yang injakan, kata yang sakit. Apa artinya onak dan duri? Apa artinya onak dan duri? Onak dan duri adalah lambang dari dosa-dosa kesayangan yang muncul karena kata saya hati-hati. Itu artinya onak dan duri. Dia tidak jalan kemana-mana, dia tetap di tempat. Dia ada dalam bentuk diri. Kalau kata saya hati-hati, dia bisa muncul kembali. Maksudnya, waktu kata orang salah, pastikan Anda tidak berada pada dosa yang sama. Bisa dapat ya? Jangan pancuri, semua pancuri. Apalagi kata merafe, semua di pelanggaran dan salah begitu ya. Nah, itu maksudnya. Anda melihat ya? Anda melihat. Ketika Anda menegur dosa orang, pastikan bahwa Anda tidak berlaku curang, Anda juga tidak berlaku berdosa. Onak dan duri artinya. Bagaimana dengan kalajengking?
Kalau kau yang dulu dia diam. Sama kalau kau berjalan pada ninja atau yang sakit. Kalau kalajengking bagaimana? Kalajengking tidak diam. Dia cari orang yang mulia dia gigit. Sesudah dia gigit bagaimana kalajengking? Anda pernah digigit oleh kalajengking? Atau di negara kalajengking banyak, walaupun masih kecil-kecil. Di sini saya lihat beberapa kalajengking diserang selama saya tinggal di rumah di sini ya. Ada nggak saya diserang? Ada ya? Tapi mungkin saya belum ketemu. Apa ciri dari kalajengking ketika dia gigit? Habis dia gigit, dia lari. Ingat, sifat dari kalajengking habis gigit, dia lari. Model-model kalajengking ini di jemaat paling banyak. Model-model kalajengking ini di jemaat apa? Dia banyak. Walaupun bentuknya beda-beda, sifatnya sama. Gigit, lari, racun dia kasih tinggal. Gigit, lari, racun kasih tinggal. Fitnah sana, fitnah sini. Jadi kompor sana, kompor sini. Sesudah orang makan lain, dia nonton dari jauh mereka ketawa. Nah itu, kalajengking budaya. Kalajengking budaya. Dan model-model begini banyak di jemaat. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Mendengarkan semua ini, Yesaya semakin mau mengundurkan diri. Kondak dan duit, kita perlu sakit sayangan ada. Mau bawa pekabaran, bawa kabusa, sabantar dong mau kasih hantar beta, mau fitnah beta ini. Beta ingat Yeremia itu di Yerusalem itu. Bayangkan, kisah tentang Yeremia sudah sampai ke telinga Yesaya. Yeremia nabi yang sementara bawa pekabaran kepada orang Israel. Dan dia bawa pekabaran kepada mereka bukan supaya mereka menang dalam peperangan melawan orang-orang Babilon. Yeremia bilang sama orang-orang Israel, "Woi, mau pergi mana? Mau pergi perang?" Dia jalan di atas tembok, "Mau pergi perang, kasihan, menyerah sudah, mau pergi perang mati." Dia bateri orang, mereka masukkan dia ke dalam sumur kering. Itu Yeremia. Jadi Yesaya pikir-pikir, sedangkan Yeremia saja bawa pekabaran dari Tuhan, dong masukkan dia ke dalam sumur kering. Itu di Yerusalem. Apalagi kita berada dengan manusia-manusia yang sudah dibuang di tempat pembuangan ini. Apa yang menjadi? Tuhan jangan pakai beta lagi. Beta mau mengundurkan diri juga. Sebelum kata-kata diucapkan oleh Yesaya, ketika dia berniat mau lari dari pelayanan, ayat 8 dan ayat 9 Tuhan berkata, apa yang Bapak mau bilang, Tuhan langsung bilang dari dulu. Sebelum dia berniat mengundurkan diri, di 2023 Tuhan kasih hadiah. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Jangan memberontak seperti kaum pemberontak ini. Nganakanlah mulutmu. Nganakanlah itu berarti buka mulut. Dan makanlah apa yang diberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gunungan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun 2023 banyak tantangan yang kita akan hadapi. Dan banyak orang yang mau lari tinggalkan kebenaran. Banyak yang berpikir kalau boleh tinggalkan pelayanan hanya karena mereka melihat banyaknya kesusahan. Tapi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Jangan memberontak terhadap tanggung jawab pelayanan. Jangan memberontak kepada Tuhan atas kebenaran yang sekarang ini ada padamu. Jadi bukan berarti bahwa kita melemahkan iman mereka, tapi mereka kita mau kasih kuat. Tantangan tetap ada, tapi jangan lari dari kebenaran. Jangan lari dari tanggung jawab pelayanan. Mungkin saudara bisa merasa kecewa dengan orang lain, merasa kesusahan karena kebenaran, tapi jangan mundur, stop malah ngomong. Makanya Yesus disuruh makan kitab ini. Jangan mundur, makan kitab ini. Dia disuruh buka mulut, lalu Tuhan kasih kitab buat dia. Bapak ini lama sebenarnya, tapi aplikasinya sangat baik bagi kita di sepanjang tahun 2023 ini. Karena banyak orang di akhir zaman ini menggunakan nama Tuhan tapi pakai rumus-rumus. Maksud pendeta pakai nama Tuhan tapi pakai rumus-rumus. Contoh, mau berdoa untuk orang sakit, pakai ayat putih yang sudah dikeluarkan. Nanti Bapak Ibu jam 12 malam baru minum. Ini ayat sudah dikeluarkan ya. Jam 12 malam baru minum. Sebelum minum ucapkan Immanuel sebanyak 3 kali, pasti sembuh. Itu namanya dukun Kristen. Ingat, Allah bertindak dengan kuasanya yang tidak terbatas. Jadi jangan batasi Tuhan dengan rumus-rumus hukum Kristen. Tidak ada hubungannya dengan ayat doa itu. Penyembuhan datang dari Tuhan, bukan dari orang-orang yang berdoa. Kalau memang Tuhan berkenan sembuh, tapi kalau kunci dia sakit dalam Tuhan. Kalau mati, dia mati dalam Tuhan. Karena tidak ada yang apa di dunia ini mau.
tinggal bagaimana kita tetap mau setia bertahan dalam pelayanan ini. Lalu dalam Yesaya pasal 2 ayat yang terakhir, lalu dibentangkannya lagi hadapan hubungan kitab itu, ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian. Ada nyanyian ratapan, ada nyanyian kepisah dan rintihan. Ditutup dengan nyanyian, tapi nyanyian berbagai macam nyanyian. Saudara, gulungan kitab yang dimakan oleh Yesaya ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian. Ada ratapan, ada kepisah dan rintihan. Firman Tuhan itu bersifat timbal balik. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu juga berlaku bagi saya, bagi diri saya pribadi, bukan cuma mengenai khotbah. Bagi saya secara pribadi, kalau jemaat harus bertobat, semua pelayan yang ada di jemaat Wisma dan dia juga harusnya bertobat. Minta anggota jemaat kudus, Anda semua yang pegang jabatan dalam pegawai jemaat tidak harus diri kudus. Begitu pun dengan perkumpulan semua orang yang percaya Tuhan. Kadang ada nyanyian, kadang ada ratapan, kelukisan dan rintihan. Kadang juga kekurangan. Misalnya makan nasi pakai kue, tapi malu ceritakan sama anggota jemaat. Itulah rintihan-rintihan. Itulah rintihan-rintihan. Belum lagi kita dengan bonus fitnah, ejekan, persekutuan anggota jemaat, masalah-masalah orang lain yang buat atau yang harus diselesaikan. Siap untuk terima itu? Siap untuk terima semua nyanyian, ejekan, rintihan, kelukisan dari rumah? Kau yang bikin masalah, tapi kamu yang mesti apa? Selesaikan. Kau yang berperkara, atau yang dapat marah? Siap? Jadi sebuah itu yang kita bertanya dulu. Siap untuk pemilihan 2023 nanti? Siap? Cuma satu yang siap. Majelis Webia siap? Yang jawab Wisma. Webia siap? Siap. Kau bisa lagi. Majelis Wisma siap? Siap. Siap? Siap ya? Tapi ada di samping rintihan, ada nyanyian kesukaan. Jadi kalau saudara merasa kepahitan, jangan cepat-cepat putus asa. Tuhan pasti menyediakan madu manis, dan itulah pegangan kita. Ingat, hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar setia meski tergoda. Belajar memberi meski tak seberapa. Belajar mengasihi meski tersakiti. Belajar tersenyum meski cuma makan nasi dengan kue. Karena jika sudah terbiasa melewati badai di tahun 2022, lantas kenapa harus takut dengan gerimis di 2023? Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Kiranya sahabat ini menjadi sangat berkat awal bagi kita bersama. Amin.